nanti bisa punya banyak teman di sini. Iya Bu, saya senang sekali di sini. Kalau di rumah kan saya sendirian. Gak punya teman. Alhamdulillah kalau gitu ya Ibu. Aduh, 1 jam lagi saya harus ke bandara. Saya pamit dulu ya, Bu. Jangan lama-lama ya, Sang. Ibu tenang aja. Setelah urusan Santi selesai, Santi akan segera jemput Ibu. Ibu baik-baik ya di sini ya. Aku pamit dulu ya, Ibu. Jangan lama-lama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku sakit sekali. Basri! Ya, saya Nyonya. Saya Nyonya. Saya. Ya. Mikirin saya teh, terus ambilin obat saya. Baik Nyonya. Maaf Nyonya, kok Nyonya besar nggak kelihatan ya? Gak usah ikut campur deh. Ibu udah saya tempatin di panti jompo. Kenapa dititipkan di sana Nyonya? Kan di sini ada saya, ada Arumi yang bisa bantu-bantu menjaga Nyonya besar. Kasihan. Bantu jangan banyak ngomong ya. Udah sekarang bikinin teh saya dan bawain obat saya. Buruan. Ya, baik. Buruan. Baik Nyonya, baik. Kenapa sih pusing banget? Iya sayang. Kita jadi ketemu kan hari ini? Kamu kesini aja deh ya. Oh ya, ibu yang jadi penghalang hubungan kita udah ada di panti jompo. Oh, ya udah. Kalau begitu sekarang juga kamu kesini karena ada hal penting mau aku bicarain sama kamu. Ya? Mas, kamu aja yang kesini deh ya. Aku capek banget, kepala aku juga sakit banget. Sayang, kamu dengerin aku, bukan aku nggak mau ke sana. Cuman mobil aku lagi rusak masuk ke bengkel. Jadi aku minta sama kamu kesini. Tapi aku nggak kuat banget, mendingan kamu aja yang kesini ya. Kepala aku sakit banget. Nyonya bangun Nyonya bangun Nyonya. Nyonya bangun Nyonya. Masya Allah. Nyonya kenapa Bu? Udah ceritanya nanti aja. Sekarang kita bawa Nyonya ke rumah sakit. Ayo. HP Nyonya bunyi Bu. Udah terima aja, bilang Nyonya tiba-tiba pingsan. Nyonya bangun Nyonya. Bangun Nyonya. Halo. Assalamualaikum. Saya Rumi, anak yang bawa Sri pembantu rumah tangga di rumah ini. Nyonya Santi tiba-tiba aja pingsan. Pingsan? Nyonya bangun Nyonya. Saya juga belum tahu penyebabnya apa. Ini baru mau kita bawa ke rumah sakit. Ya udah. Sekarang gini aja. Kabarin saya di mana rumah sakitnya, SMS saya sekarang. Kita langsung keluar. Santi kenapa bisa pingsan? Saya nggak tahu tuh. Nyonya masih diperiksa sama dokter.
Kita juga belum tahu penyebab dia pingsan kenapa. Sial, mau minta duit, malah dia sakit pakai cara pingsan lagi. Enggak mungkin, Dok. Enggak mungkin saya kena penyakit kanker otak. Dokter pasti salah, Dok. Dokter salah. Kanker otak ini sudah menggerogoti otak ibu cukup lama dan sudah mencapai stadium 4 sekarang ini. Sayang, udah. Kamu yang sabar, kamu yang kuat ya. Kita semua sini pasti bakal support kamu. Ya. Dok, untuk masa pemulihan, apa perlu dilakukan kemoterapi? Secepatnya kita akan melakukan kemoterapi dan kita berusaha sebaik mungkin untuk itu. Akan tetapi ya tetap Tuhan yang punya kehendak dan punya maksud. Insya Allah masih bisa ada kemungkinan sembuh kan, Dok? Ya, saya tidak mau mendahului Tuhan. Akan tetapi umurnya di bawah 1 tahun. Saya nggak mau mati, Dok. Saya mau hidup lebih lama lagi, Dok. Saya nggak mau mati. Ya Allah. Istighfar, Nyonya. Kematian hanya Allah yang tahu. Apapun bisa terjadi karena Allah. Kun fayakun. Nyonya yang sabar ya. Serahkan semuanya kepada Allah. Arumi, maafin saya. Saya selalu kasar sama kamu, sama ibu kamu. Saya selalu memperlihatkan kesombongan saya. Tapi kamu tetap baik sama saya. Kamu tetap nungguin saya di sini. Saya jadi ingat ibu. Allah langsung memberikan hukumannya kepada saya. Karena saya udah membuang ibu saya yang sedang sakit-sakitan ke panti jompo. Saya jahat. Saya jahat, Arumi. Allah itu gak pernah menghukum hambanya. Hambanya lah yang menghukum dirinya sendiri. Allah juga gak pernah memberi kesulitan kepada hambanya. Hambanya lah yang memberi kesulitan dirinya sendiri. Saya jemput kembali ibu. Iya. Saya mau melihat ibu. Sebelum maut menjemput saya, Arumi. Urusan kematian biarlah menjadi urusan Allah. Kita cuma tinggal jalanin hidup aja. Cantik, ibu mau makan, nak. Ya, makasih. Bu, kan ibu bisa suruh Bosri atau Arumi. Tapi ibu kepengen kamu melayani ibu makan, nak. Kamu mau suapin ibu kan? Ibu tuh kolokan banget sih. Ibu lihat kan, aku lagi sibuk. Suapin ibu kan gak lama, nak. Ibu tuh bayal banget sih. Bosri! Bosri! Ya Nyonya, iya, saya Nyonya, saya. Ibu mau makan. Bikinin makanan buat ibu sekarang juga. Terus abis itu sekalian suapin. Nggak usah, Mbak. Ibu nggak makan juga. Nggak apa-apa. Paling ibu sakit dan mati. Aduh ibu tuh udah tua. Nyusahin lagi. Bo, ambilin makanan sekarang juga. Ayo buruan. Iya Nyonya.
Nyonya, jangan begitu sama orang tua, Nyonya. Oh, kamu berani nasehatin aku, hah? Maaf. Bos sadar nggak posisi bos siapa di rumah ini? Hah? Maaf, Nyonya, maaf. Saya hanya sekedar mengingatkan Nyonya, sekali lagi maaf. Saya nggak perlu diingetin, Bu. Karena saya lebih pintar daripada Bu. Ingat itu. Iya, Nyonya, iya. Udah ambil sekarang makanannya. Iya, Nyonya. Kalau mau ngadain acara jangan ngemis-ngemis. Ini gimana sih? Emang yang punya masjid mewah di kampung ini nggak punya uang apa buat ngadain acara? Niat ngadain acara tapi kok minta-minta? Saya nggak bisa kasih sumbangan. Pergi kalian. Iya, makasih Bu ya. Udah pergi, aduh lama banget sih. Kesel aja nih orang-orang. Gimana kondisi kamu? Udah membaik? Kamu pasti udah tahu kalau aku kena penyakit kanker otak stadium 4. Umur aku nggak panjang lagi, Mas. Arumi, saya minta kamu keluar. Baik. Arumi, tunggu. Kamu nggak usah keluar, kamu di sini aja. Nggak apa-apa, saya tunggu di luar aja Nyonya. Ya Allah, ya Rabbi, Engkau yang mengetahui apa yang telah diperbuatnya. Ampunilah dosanya ya Allah. Ampunilah segala kesalahannya. Bila dia berbuat kesalahan, tegurlah dia ya Allah. Ampunilah dosanya ya Allah. Dekatkanlah dia kepadamu ya Allah. Hamba berserah diri kepadamu ya Rabbi. Amin. Baiklah. Astagfirullahaladzim. Aku mau pinjam uang sama kamu. Nggak banyak. 100 juta. Kamu bisa kan bantu aku? Kamu mau pinjam uang sementara aku lagi sakit, Mas. Aku sekarang sadar kenapa aku sakit kanker. Karena aku udah sombong, Mas. Aku juga udah jahat sama ibu yang udah melahirkan aku. Aku udah durhaka, Mas. Aku durhaka. Dan sekarang kamu malah mau pinjam uang. Sayang, please. Aku benar-benar kepepet, sayang. Kalau aku nggak kepepet, nggak mungkin aku seperti ini. Aku nggak bisa. Kamu bisa, sayang. Aku lagi sakit, Mas. Pakai banking bisa, sayang. Kamu kirim ke aku, ya? Halo? Apa? Ibu saya meninggal dunia. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Ibu meninggal dunia. Aku belum sempat meminta maaf sama ibu, Mas. Tapi ibu udah meninggal. Mas, mau panggil Arumi. Arumi! Arumi! Arumi. Ibu meninggal. Ibu meninggal dunia, Arumi. Saya belum sempat meminta maaf.
bisa berpikir. Saya sudah menempatkan ibu di panti jompo, tapi sekarang ibu sudah meninggal, Arumi. Yang salah bukan kamu, tapi panti itu yang salah. Dan sekarang kita bisa minta ganti rugi sama mereka. Ini salah saya. Ini salah aku, Mas. Ini bukan salah panti jompo. Ini salah aku. Maafin Santi, Bu. Santi udah menyia-nyiakan Ibu. Santi udah berdosa sama Ibu. Memang sebagian ladang ibadah kita sudah nggak ada. Tapi nggak usah khawatir, Nak. Kalau orang tua kita nggak ada, banyak cara untuk kita mencari ridhonya. Di dalam kitab Durratun Nasihin pernah Umi baca, ada salah seorang bertanya kepada ulama, bagaimana caranya saya meminta ridho orang tua saya yang sudah wafat, sedangkan saya dulu sering nyakitin hatinya. Ulama itu menjawab, yumkinu bisalasati asya. Bisa kamu lakukan dengan 3 cara. Yang pertama, ayyakuna sholihan. Berusahalah menjadi orang yang lebih baik dari kemarin, Neng. Yang kedua, wa ayyasila qarabatahuma. Jangan lupa sambung silaturahmi keluarga almarhum. Jangan sampai putus obor, kepaten obor kalau kata orang Jawa mah. Yang ketiga, jangan lupa setelah sholat wa ayyastaghfirulahuma, bacakan istighfar buat kedua orang tua. Itu cara untuk meminta ridho orang tua yang sudah wafat, saya. Tapi dosa saya terhadap ibu saya terlalu besar, Umi. Allah nggak mungkin mengampuni dosa-dosa saya. Jangan suka bilang begitu, Neng. Allah itu Al-Ghafar, Allah itu Al-Ghafur. Pintu tobat tidak pernah akan ditutup oleh Allah selama nyawa kita belum sampai di tenggorokan. Nyonya, jangan ditangisin yang berlebihan, kasihan ibu. Udahlah Santi, yang dibilang sama Arumi benar. Gak ada gunanya kita menangis orang yang sudah meninggal secara berlebihan. Kamu harus belajar ikhlas. Karena orang yang sudah meninggal gak mungkin bisa kembali ke dunia nyata. Ya. Santi, kamu mau kemana? Aku mau membagikan uang aku ke pembangunan masjid, Mas. Yayasan Yatim Piatu dan pemakaman umum. Maksud kamu apa sih? Umur aku tinggal setahun lagi, Mas. Gak lama lagi aku akan segera meninggal. Santi, kamu tuh gak usah dengar semua perkataan dokter. Dia tuh bukan Tuhan. Ya, dan aku yakin umur kamu masih panjang. Kamu dan aku kita bakal menikah dan punya anak, hidup bahagia. Kamu percaya sama aku. Dan semua harta kamu bisa kamu kasih ke anak kita. Mas, kita nggak akan pernah menikah. Aku yakin, nggak salah lagi. Ini semua pasti bujukan Arumi. Arumi, kamu itu cuma anak membantu. Aku tahu ini semua pasti ulah kamu kan? Oh, bagus. Bagus sekali. Kamu pasti berencana untuk mengambil semua harta Santi. Saya nggak pernah punya keinginan seperti itu. Semua ini murni keinginan Nyonya. Mas, kamu nggak ada gunanya nyalahin dia. Karena ini semua kemauan aku. Aku menyumbangkan sebagian harta aku demi Allah. Karena hanya Allah yang bisa mengangkat penyakit aku.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan pengajian kita, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Dengan barokah dan karomah Fatihah, khusus kita hadiahkan kepada salah seorang jamaah kita, yaitu Neng Santi yang Allah berikan ujian penyakit kanker otak yang sudah stadium 4, Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya yang sempurna. Dan juga insya Allah mudah-mudahan penyakit yang Allah berikan kepada Neng Santi itu sebagai tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Seperti kasusnya Nabiullah Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu ibu-ibu sekalian ujiannya tuh semuanya Allah kasih. Dan juga Nabi Ayub dikasih ujian yang rupa penyakit. Selama 18 tahun Nabiullah Ayub dikasih penyakit. Tapi Nabi Ayub tidak pernah mengeluh. Kenapa? Karena itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Makanya kita doakan mudah-mudahan adik kita Santi, jamaah kita, Allah berikan kesabaran di dalam menerima ujian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma as'alullahal azima Rabbal arsyil azim ayyasfiyaki. Ya Allah, as'alullahal azima, kami hanya meminta kepadamu ya Allah yang maha agung. Rabbal arsyil azim, yang menguasai arsy yang agung. Ayyasfiyaki ya Allah, berikan kesembuhan kepada salah seorang jamaah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini uang untuk mengembangkan usaha menjahit kamu. Buat saya? Iya, Rumi. Ambil. Subhanallah. Lagi pula, uang-uang ini gak akan saya bawa mati. Arumi, apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa saya kepada ibu saya? Jika saya mensedekahkan semua harta saya untuk keagamaan dan kemanusiaan. Berbaik sangka saja kepada Allah. Allah itu maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Itu hak Allah, bukan hak hambanya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Arumi, kamu bawa masuk ke kamar ya. Santi. Kamu tuh kenapa sih sekarang? Terlalu berlebihan. Bagi aku, kamu bakal hidup dengan umur panjang seperti orang lain layaknya seperti biasa. Dan kamu bakal menikah dengan aku. Kita bakal menjadi keluarga yang bahagia. Mas, kamu yakin? Ya, jelas aku yakin. Kenapa? Kamu nggak yakin? Santi, please. Aku tuh mau ngebagain kamu. Nggak akan ada pernikahan, Mas. Please, kamu dengerin aku. Kamu harus menikah dengan aku sebelum takdir itu benar-benar terjadi. Aku minta izin sama kamu, menikah dengan kamu dan kasih aku kesempatan buat ngebahagiain kamu. Ya. Lebih baik kamu menikah sama Arumi. Apa kamu bilang? Arumi? Kamu meminta aku menikah dengan Arumi. Buat apa? Aku nggak cinta dengan dia, aku cinta dengan kamu. Tapi aku nggak bisa menikah sama kamu, Mas. Sebentar lagi aku akan meninggal. Hidup aku nggak akan lama lagi. Lagi pula aku ingin sekali kamu berubah. Dengan kamu menikah dengan Arumi.
kamu akan berubah jadi orang yang lebih baik. Hidup kamu akan lebih teratur, Mas. Apa Santi benar-benar tulus menginginkan aku menikah dengan Arumi? Arumi jauh lebih muda daripada Santi dan lebih cantik. Aku ikhlas, Mas. Oke. Aku ikuti semua keinginan kamu. Semua keinginan kamu. Aku menikah dengan Arumi. Aku dapat apa sekarang? Mas, kamu tenang aja. Aku akan memberikan apapun yang kamu butuhkan. Tapi bukan apa yang kamu mau. Tapi ingat, kamu harus menunjukkan kalau kamu itu bisa berubah. Dan setelah itu, kamu bisa memiliki semua harta aku. Karena aku akan segera meninggal. Banyakan syarat banget sih nih orang. Udah mau mati aja masih bikin repot. Suruh berubah segala lagi. Saya menikah dengan Mas Hendra. Demi saya, majikan kamu. Saya nggak ngerti. Mas Hendra kan calon suami Nyonya. Mas Hendra memang calon suami saya. Tapi dalam setahun ini saya akan meninggal. Saya nggak mau membuat Mas Hendra jadi sedih. Saya mau Mas Hendra menjadi orang yang lebih baik lagi setelah menikah sama kamu. Saya nggak mungkin menikah dengan Mas Hendra. Kenapa? Maaf Nyonya, saya nggak suka sama sifatnya. Demi saya, Arumi, tolong lakukan ini. Anggap saja ini wasiat terakhir saya sebelum saya meninggal. Saya nggak tahu harus jawab apa. Saya bingung. Ayolah Arumi. Saya cuma punya kamu dan ibu kamu. Dan saya percaya sama kalian berdua. Saya punya rencana besar setelah kalian menikah nanti. Dan setelah Mas Hendra menjadi orang yang lebih baik. Kamu mau ya? Bagi gua, pernikahan ini hanya main-main. Semua ini gua lakukan untuk mendapatkan hartanya Santi. Kalau gua nggak ikutin, gua nggak dapat tuh harta. Gua tinggal tunggu aja. Setelah gua dapat itu harta, dia mau mati, mau meninggal, bukan urusan gua. Bodoh amat. Jika aja dokter nggak memvonis bahwa hidup aku kurang dari 1 tahun lagi, aku yang akan menikah dengan kamu, Mas. Aku masih sayang sama kamu. Tapi biarlah Arumi yang menggantikan aku. Dia gadis yang soleha, cantik, dan bisa mengajak kamu selalu ke jalan Allah. Ya Allah, semoga Mas Hendra tulus ikhlas menikahi saya dan menjadikan saya istrinya. Seperti halnya saya berusaha tulus dan ikhlas menjadi istrinya. Saudara Hendra bin Sanusi, saya nikahkan dan kawinkan saudara dengan Arumi binti Arman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Arumi binti Arman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Santi, aku sudah penuhi semua keinginan kamu. Menikah dengan Arumi.
Jadi sekarang secepatnya aku minta kamu serahkan sebagian harta kamu untuk aku, mobil, dan saham perusahaan. Secepatnya. Kamu itu menikahi Arumi atau menikahi harta aku? Jelas aku menikah dengan Arumi, bukan dengan harta kamu. Tapi kamu ingat, apa janji kamu? Dan ini semua sudah menjadi hak aku. Aku hanya menuntut apa yang sudah menjadi hak aku sekarang. Ya dan aku nggak akan ingkar janji. Bagus. Kalau gitu aku tunggu. Tapi sekarang aku mau minta uang sama kamu 100 juta. Nggak banyak, 100 juta. Mas, aku berjanji akan memberikan apapun yang kalian butuhkan setelah kamu berubah. Bukan setelah kalian menikah. Dengan kamu menuntut aku seperti ini, itu menandakan kamu itu belum berubah sama sekali, Mas. Santi, kamu dengerin aku dulu sekarang. Aku seperti ini bukan berarti aku belum berubah. Aku mau pinjam uang untuk modal usaha, nggak lebih. Ya udah kasih tahu aku. Kamu mau usaha apa? Nanti juga kamu tahu. Mas Hendra, sebaiknya jangan paksa Nyonya. Nyonya kan lagi sakit. Ngomong apa kamu? Tahu apa kamu? Diam! Aku nggak akan mengeluarkan uang sepeser pun kalau nggak jelas untuk apa. Semoga Allah mengangkat penyakit kanker otak Nyonya ya Bu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Gimana? Udah ada perkembangannya? Belum Mas, kita lagi nunggu. Terus, kamu udah tanya mengenai apa yang dia janjikan ke kita? Kita itu harus nunggu operasi Nyonya diselesaikan. Dia sudah memberikan sebagian hartanya untuk kita belum? Aku bilang belum Mas. Aku sama sekali nggak mikirin hal itu. Aku mikirin kesehatannya Nyonya. Kamu tuh gimana sih? Bisa nggak sedikit aja kamu berguna? Dia berjanji memberikan sebagian hartanya untuk kita kalau aku menikah dengan kamu. Itu yang paling penting. Sekarang kamu lihat. Gimana kalau dia mati sebelum memberikan sebagian hartanya untuk kita? Gimana? Jadi kapan Nyonya operasi? Saya nggak perlu operasi, Arumi. Alhamdulillah. Maksudnya? Nggak perlu dioperasi? Aku dapat mujizat, Mas. Ini semua karena kebesaran Allah. Kata dokter, tumor yang ada di otak aku sudah nggak ada. Jadi aku dinyatakan sembuh dari kanker otak. Begitu besar kuasamu ya Allah. Pakai cara sembuh lagi. Kenapa nggak mati aja sih? Hah? Kalau dia mati terus setelah kasih hartanya ke gua, itu kan lebih baik. Ibu-ibu sekalian, di antara jamaah kita kan ada yang mau menjalani operasi, yaitu Neng Santi ya. Kita doakan mudah-mudahan di dalam proses operasinya Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan. Sebab tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau kita sandarkan kepada kekuasaan Allah. Sering Umi bilang bahwasanya kudrat dan iradat itu kan ta'aluknya kepada mungkinat. Makanya insya Allah kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kelancaran. Ya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Oleh karena itu mudah-mudahan Neng Santi Allah berikan kesabaran dan juga kita semua. Sebab sama-sama kita ketahui kesabaran itu kan banyak macamnya. Ada kesabaran itu terhadap musibah, ada kesabaran itu terhadap taat, dan juga ada kesabaran itu terhadap maksiat. Tanah ini kan tanah wakaf dari saya. Betul sekali, Bu Santi. Saya mau tanah ini kembali karena saya nggak jadi mewakafkan tanah ini.
Bu Santi, tanah yang sudah diwakafkan nggak boleh diambil lagi. Itu kan kata Bapak. Saya mau pembangunan ini dihentikan, Pak. Karena saya mau menjual tanah ini. Nggak bisa seperti ini, Bu. Yang bilang nggak bisa siapa? Hah? Semua orang punya hak. Jadi dia juga punya hak untuk meminta kembali apa yang sudah diberikan. Ngerti nggak? Tapi pembangunan sudah dimulai dan tidak mungkin dibatalkan. Saya nggak peduli, Pak. Tanah ini masih atas nama saya. Jadi tanah ini milik saya. Siapa yang mengatur keuangan pembangunan masjid ini? Hah? Saya yang pegang dan saya yang kelola. Kalau gitu, Bapak harus kasih semua uang sumbangan yang ada ke saya. Dan mulai hari ini, pembangunan masjid harus dihentikan. Dan kalian harus mengumpulkan sumbangan ke saya untuk membayar tanah ini lagi. Paham nggak? Kalau tidak, saya akan membawa kasus ini ke pengadilan. Ada apa ya, Bu? Ibu sudah menjual rumah ini dan sudah waktunya saya menempati rumah ini. Saya menjual rumah ini? Nyonya kan memang sudah menjualnya. Dan hasil penjualan rumah ini sudah disedekahkan untuk beberapa pembangunan masjid besar. Kamu lihat kan? Hah? Konyol kan? Rumah sebesar ini kamu jual dan semua uangnya kamu sedekahkan. Dan surat-surat di rumah ini sudah ada pada saya. Jadi kita harus pergi dari rumah ini ya, Rumi? Iya, Nyonya. Untuk sementara Nyonya bisa tinggal bersama saya dan ibu saya di rumah kontrakan. Apa? Saya tinggal di rumah kontrakan kamu? Silakan secepatnya kosongkan rumah ini. Iya, sabar dong, Bu. Saya kan juga harus packing semua barang-barang saya. Oke, saya kasih waktu sampai besok. Kasih saya waktu 1 minggu. Gak bisa. Lusa saya sudah menempati rumah ini. Kalau kamu sekarang sudah nggak punya apa-apa, semua harta kamu sudah kamu kasih ke panti, ke masjid. Dan sekarang apa kenyataannya? Penyakit kamu hilang begitu aja. Kanker yang kamu idap hilang begitu aja. Aku memang udah nggak punya apa-apa lagi, Mas. Coba kamu bayangkan, umur kamu masih panjang dan kamu bakal hidup susah, hidup miskin sampai kamu tua. Karena kamu nggak punya apa-apa sekarang. Kamu melarat. Hah? Hidup susah. Tapi tenang, masih belum terlambat. Semua yang udah kamu kasih ke mereka, bisa kamu ambil lagi. Dan masjid yang sudah dibangun, kita bisa ambil. Dan kita jual. Ya kan? Kalau kita jual masjid itu, kita pasti banyak uang. Astagfirullah, Mas. Mas jangan menyarankan kayak gitu, Mas. Gak baik. Diam kamu! Arumi. Tapi apa yang dikatakan Mas Hendra itu benar. Saya nggak mungkin hidup miskin seumur hidup saya. Saya harus ambil semua harta saya. Jangan, Nyonya, istighfar, Nyonya. Tapi saya nggak bisa hidup kayak gini, Arumi. Mas, apa yang kamu lakuin itu jahat banget, Mas. Allah pasti murka. Kenapa? Hah? Mau ngomong mengenai agama depan aku? Tahu apa kamu? Kamu itu nggak tahu apa-apa, nggak usah banyak ngomong. Saya udah lolos dari penyakit kanker saya. Jadi saya minta uang saya dikembalikan untuk pembangunan masjid ini. Masya Allah. Kenapa Ibu Santi meminta kembali dana pembangunan masjid ini? Ya karena saya butuh uang itu, Pak. Ini Bu uangnya. Tapi uangnya sudah saya jadikan modal garmen kecil-kecilan. Garmen itu saya ambil alih. Garmen itu jadi milik saya. Oh ya, satu lagi saya lupa. Kamu harus segera bercerai dengan Mas Hendra. Nyonya yang meminta saya menikah dengan Mas Hendra, tapi Nyonya yang meminta saya bercerai dengan dia. Saya menyuruh kalian menikah karena waktu itu umur saya tinggal setahun.
Tapi sekarang beda kan kenyataannya. Saya masih hidup. Jadi saya mau Mas Hendra jadi suami saya. Nyonya, saya sama ibu mau pamit. Mau pamit kemana kalian? Mau pulang kampung, Nyonya. Bagus itu. Bagus. Ya udah kalau kalian mau pergi aja. Ayo pergi. Assalamualaikum. Ayo ibu-ibu dipilih. Ya, di dalam juga ada Bu. Silakan masuk kalau misalnya Nggak nyangka banget ya kemasukan. Masa uang yang udah sedekahin diambil lagi? Iya, tanah yang udah diwakafin dipinta lagi. Padahal tanah itu lagi dibangun masjid. Terlalu banget ya. Keterlaluan dia. Uang kita bakal beranak banyak, Mas. Karena aku minjemin uang ke 100 orang dengan bunga 25%. Tapi kamu harus bayar preman. Iya, Mas. Itu nanti kalau para kreditornya pada telat bayar cicilan. Lagian aku tuh bingung sama kamu. Kenapa nggak sih semua uang kamu kasih aja ke aku? Kamu pikir aku nggak bisa putar jadi sebuah bisnis? Mas, sebagian uangnya udah aku transfer kok ke rekening kamu. Aku titip sementara ya, uang aku dari rekening kamu. Karena waktu itu aku udah tutup semua rekening aku, jadi aku belum sempet bikin rekening baru. Bagus. Nggak lama lagi, kamu yang akan aku singkirkan. Kenapa kamu nggak bilang? Karena kamu suka gatal kalau ngeliat uang. Sini kasih ATM-nya, biar aku yang pegang. Ntar juga gua kasih, udah tenang aja, nggak usah khawatir. Sekarang, aku mau minum kopi. Bikin aja sendiri. Kenapa harus aku yang bikin? Kamu dengar ya. Selama ini aku selalu ngikutin semua perintah kamu. Dan sekarang udah saatnya kamu ikuti semua perintahku. Karena kamu calon istri aku. Baru calon suami aja udah berani nyuruh-nyuruh. Mas, harusnya kamu yang layanin aku. Karena kamu hidup dari uang aku. Harusnya kamu yang layanin aku, bukan aku yang layanin kamu. Kamu berani nampar aku, ha? Kamu pikir aku takut? Hah? Aku nggak takut sama kamu. Aku udah bosan dengan semua kesombongan kamu. Nggak tahu cara bikin kopi? Aku ajarin kamu. Berani namanya sekarang. Lepasin aku, Mas. Lepasin. Ini namanya gula. Ini kopi. Lepasin. Kenapa? Hah? Kamu akan menyesal, Mas. Kamu yang bakal menyesal, bukan aku. Karena mulai sekarang, kamu udah nggak punya uang lagi. Aku yang punya semua uang yang ada di kamu. Kamu udah nggak punya apa-apa lagi. Ya, dan mulai sekarang, kamu harus mengikuti semua perintahku. Ngerti? Kenapa sih, Mas, kamu melakukan semua ini sama aku? Sebanyak ngomong kamu. Bikin. Bikin! Nanti. Aku mau kamar mandi dulu. Santi! Santi! Buru! Santi! Santi! Suara! Santi! 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 Santi nggak boleh mati. Iya, Santi nggak boleh mati. Karena aku belum tahu di mana sertifikat yang dia simpan. Karena aku tahu ada tanah yang dia tidak wakafkan. Kalau aku udah tahu, mau mati aja dia. Aku harus cari tahu sekarang. Sayang? Mas, kata dokter, tumor di kepala aku kambuh lagi. Tumor itu muncul karena goresan di kepala aku akibat benturan di kamar mandi. Dan sekarang
kanker itu semakin parah, Mas. Sayang, udah cukup ya. Karena ada hal penting yang mau kasih tahu sama kamu. Dokter bilang sama aku kalau kamu harus segera dioperasi. Dan itu butuh biaya yang besar. Jadi mau nggak mau kita harus jual tanah yang belum kamu wakafkan. Kamu gak bohong kan, Mas? Sayang, ngapain aku bohong sama kamu? Semua yang aku lakuin untuk kamu. Kesembuhan kamu, kesehatan kamu. Jadi sekarang juga kamu kasih tahu sama aku di mana kamu simpan sertifikat itu. Aku taruh di kantor Garban. Mas, kamu mau kan mengurus dan merawat aku? Karena sekarang Bu Sri dan anak yang gak ada sama aku lagi. Santi, ngapain aku ngurus kamu? Karena kita belum menikah. Kita akan segera menikah, Mas. Enggak deh, aku angkat tangan. Aku nggak jadi menikah dengan kamu. Aku udah berubah pikiran. Dan nggak akan pernah ada pernikahan di antara kita. Maksud kamu? Hah? Maksud aku? Kamu masih tanya? Kamu dengar? Nggak ada gunanya aku menikah dengan kamu, orang yang penyakitan, miskin, dan kamu nggak punya apa-apa sekarang. Apa gunanya? Hah? Kamu tuh cuma beban sekarang. Jadi nggak ada alasan untuk aku menikah dengan kamu. Kamu mau meninggalkan aku, Mas? Bukan aku, tapi situasi dan keadaan. Kamu harus kembalikan uang aku, Mas. Kamu harus kembalikan. Kamu mau uang kamu? Hah? Mimpi kamu, mimpi. Siapa suruh kamu sakit? Penyakitan seperti ini, hah? Mas, Ya? itu uang aku, Mas. Gak bisa, kamu gak boleh ambil, Mas. Mas, kamu gak boleh pergi. Mas, itu uang aku, kamu gak boleh pergi. Pak. Ya, Pak Hendra. Ada apa, Pak ya? Garmen Pak Hendra kebakaran. Kebakaran? Iya. Sering kita di dalam. Aku harus masuk. Ya. Harumi, saya minta maaf. Saya udah banyak salah pada kalian. Saya sudah melakukan hal terburuk dalam hidup saya. Allah gak mungkin memaafkan saya. Allah itu maha penyayang, Non. Maha pengampun. Nyonya yang sabar ya. Bo, saya taruh sertifikat tanah di kantor Garban. Berikan sertifikat itu ke panitia pembangunan masjid lagi ya, Bo. Sampaikan permohonan maaf saya kepada mereka. Baik, Nyonya. Oh, saya minta maaf. Saya sudah banyak salah kepada kalian berdua. Pasti. Kami pasti memaafkan Nyonya. Kami sudah memaafkan Nyonya. Terima kasih.